Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nis Renati. Saya bekerja sebagai PLP non PNS di Poltekkes Kemenkes Bandung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk syarat ujian SKB, wawancara dan praktik kerja. Untuk video kali ini saya akan mencoba mempraktikkan atau mendemonstrasikan mengenai pengambilan sampel pencahayaan di ruang kerja berdasarkan SNI 7062 tahun 2019 tentang pengukuran intensitas cahaya di tempat kerja. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan untuk praktikum kali ini ada luxmeter Luxtron LX1108 dengan prinsip pengukuran intensitas cahaya menggunakan luxmeter yang hasilnya langsung dibaca. Lalu ada spidol boardmaker untuk menandai titik sampling supaya dapat terlihat. Lalu ada rollmeter, alat ukur untuk perhitungan luas ruangan yang akan disampling. Kita juga membutuhkan alat tulis dan formulir pengukuran untuk mengisi data hasil pengukuran yang telah kita lakukan. Persiapan pengukuran. Yang pertama, pastikan luxmeter berfungsi dengan baik, pastikan baterai luxmeter memiliki daya yang cukup, dan pastikan luxmeter telah terkalibrasi. Untuk pemeliharaan luxmeter, pertama disimpan di tempat yang bersih dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Yang kedua, lakukan kalibrasi secara rutin setahun sekali ke lab Badan Standarisasi Nasional atau instansi swasta yang serupa yang terakreditasi. Yang ketiga, pastikan fotosensor tidak terjatuh atau terbanting karena memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Cara operasional alat: yang pertama, pasang probe fotosensor pada port yang disediakan. Yang kedua, tekan tombol power beberapa detik sampai display menyala. Yang ketiga, atur satuan pengukuran menjadi pembacaan lux. 4. Atur range pengukuran dengan tekan tombol range. Ada 5 range pengukuran untuk luxmeter seri terbaru ini. Penentuan titik pengukuran. Pertama, ukur luas ruangan dengan rollmeter. Untuk pengukuran pencahayaan umum, penentuan banyaknya titik sampling berdasarkan luas ruangan kurang dari 50 meter persegi, minimal kurang dari 20 titik sampling. Luas ruangan 50-100 meter persegi, minimal 25 titik sampling. Dan luas ruangan 100 meter persegi, minimal 36 titik sampling. Penentuan jumlah titik sampling pada ruangan dengan luas kurang dari 50 meter persegi merupakan titik temu dua diagonal bagian ruangan dengan luas kurang dari 3 meter persegi. Catat hasil pengukuran luas ruangan pada format pengukuran yang dapat dilihat pada SNI 7062 tahun 2019 pada halaman lampiran C dan D. Jumlah titik sampling pada ruangan yang luasnya kurang dari 50 meter persegi didapat dari hasil pengukuran ruangan dibagi 3 meter persegi. Setelah mengetahui jumlah titik sampling, tandai setiap titik pengukuran menggunakan spidol boardmaker untuk mempermudah menentukan lokasi pengambilan sampel. Langkah-langkah pengukuran. Yang pertama, pastikan rentang skala pengukuran pada luxmeter sesuai intensitas pencahayaan. Pengukuran pencahayaan alami dalam ruangan set pada range 40.00. Pastikan pembacaan yang muncul menunjukkan angka 0 saat sensor ditutup rapat. Lakukan pengukuran pada ketinggian 0,8 meter dari lantai untuk pengukuran intensitas cahaya umum. Baca hasil pengukuran pada layar setelah mendapat nilai yang stabil. Lakukan pengukuran pada titik yang sama sebanyak 3 kali. Lalu catat hasil pengukuran pada lembar hasil pencatatan. Pada pengukuran pencahayaan setempat, ada penempatan sensor sejajar dengan permukaan objek dengan satu titik pengambilan sampel. Kemudian, ada pengukuran pada stasiun kerja komputer. Ada 2 bagian di pengambilan titik sampelnya. Yang pertama, di bagian monitor komputer, 2 titik sampel dengan jarak antar titiknya 10 cm. Yang kedua, di keyboard komputer dengan jarak antara kedua titiknya sejarak 20 cm. Selanjutnya ada pengukuran pada meja kerja. Di sini dibagi pada 4 titik untuk area kerja utama dan ditandai oleh spidol boardmaker untuk menentukan titik pengambilan sampelnya. Dan yang terakhir ada pengukuran pada bidang vertikal. Pengukuran dilakukan dengan menghadapkan sensor ke arah datangnya cahaya dan ulangi pengukuran sebanyak 3 kali.
Catat dan hitung hasil rata-rata setiap titik pengukuran dan hitung hasil akhir pengukuran di setiap tempat. Interpretasikan hasil disesuaikan dengan peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.